Beberapa bulan terakhir ini kalau gue buka TikTok ataupun X gitu ya, isinya banyak banget video yang ofensif ke pemerintahan, komentarnya pedas, ada juga yang sampai nyebut 14 Februari kemarin itu adalah hari salah pilih nasional. Seolah-olah semuanya orang menyesal akan pilihannya kemarin. Kayak negara ini udah kompak banget untuk salah arah gitu loh. Tapi lucunya di luar sosmed cuy, approval rating dari Prabowo masih tinggi gitu loh. Pengamat politik di media arus utama kayak Adi Prayitno sama Henry Satrio malah bilang 2029 masih jadi panggung kuat untuk Prabowo sebagai petahana. Sebuah survei menyebut 79,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai pemimpin G20 terpopuler. Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai pemimpin G20 terpopuler. Presiden Prabowo Subianto menjadi pemimpin dunia dengan approval rating tertinggi. Ya, paling tinggi di antara pemimpin G20, paling populer. Kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas, itu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden. Kalau ada yang mau menantang Prabowo 2029, siapapun dia, pasti tujuannya nabung elektabilitas, nabung popularitas. Karena menang itu sulit. Nah ini gimana ceritanya gitu loh cuy. Di TikTok kelihatan dibenci banget, apalagi di X gitu kan. Tapi di survei kelihatan masih kuat banget. Yang salah siapa kalau kayak gini? Sosmed kah? Survei kah? Atau persepsi kita? Apakah emang mayoritas rakyat udah nggak suka, tapi emang nggak kebaca? Atau jangan-jangan kita cuma lagi hidup di ilusi timeline dari sosial media kita masing-masing? Di video ini gue cuma mau ngajak kalian membongkar dulu satu hal, yaitu gimana bisa sih algoritma sosmed itu bikin sesuatu kelihatan gede banget padahal belum tentu mayoritas. Karena bisa jadi yang rame itu cuma yang berisik alias noise di sosmed cuy. Yang menentukan hasil bisa jadi justru yang diem. Dan di Pilpres kemarin kita mengenal istilah sosiologis yang baru yang dinamakan silent majority. Kenapa di sosmed, terutama di TikTok ataupun X atau Twitter gitu ya, kelihatannya kayak semua orang itu nggak suka sama pemerintahan, dalam hal ini Prabowo Subianto. Tapi di dunia survei dan realitas elektoral, dia masih kuat. Ini yang gue sebut sebagai paradoks demokrasi digital. Lo pernah nggak sih cuy ngerasa gitu ya, tiap buka beranda sosmed isinya cuma kebencian semua? Bukan kritik ya, kalau kritik selalu gua tonton sampai habis. Jadi seolah-olah 8 dari 10 orang itu benci semua, marah-marah semua, dan gak suka sama pemerintahan. Kayak semua yang dilakukan pemerintah ini semuanya salah. Komentarnya ribuan, like-nya puluhan ribu gitu ya, yang nonton ratusan ribu. Otak awam kita pasti otomatis mikir gitu loh, wah ini mah udah mayoritas gak puas sama Prabowo gitu kan. Padahal tunggu dulu sih, algoritma itu mesin engagement. Dia akan mengangkat konten yang bikin orang bereaksi. Dan reaksi paling gampang itu adalah emosi. Marah, kecewa, sindiran, sarkas, semua tentang itu. Konten yang